Menantu Dewa Perang. Bab 427. Aku akan masuk ke alam transenden. Metode 9 matahari surga dan darah matahari saling melengkapi satu sama lain, pada dasarnya mereka memang satu kesatuan. Selama aku bisa memahami metode 9 matahari surga secara mendalam, maka aku bisa mengalirkan darah matahari. Jason tenang sekali, tidak seperti biasanya. Aku sudah memahami rune dari tiap-tiap metode 9 matahari surga. Ditambah aku sudah menyerap kekuatan pemulihan Fatu. Aku pasti bisa mengalirkan darah matahari, Jason menyemangati dirinya sendiri dalam hati. Darah matahari bagaikan lidah api, membakar tubuh Jason dengan ekstrim. Kalau orang lain yang harus menghadapi situasi seperti ini, sepertinya mereka akan langsung lari sejak awal. Bagaimana dia bisa tenang menjalankan metode 9 matahari surga? Orang lain pasti sudah mati. Tapi Jason tidak. Jason saat ini justru jauh lebih tenang. Dan otaknya bekerja jauh lebih cepat, tidak pernah lebih cepat dari ini sebelumnya. Jason tidak pernah merasa sepintar ini. Dia merasa otaknya semakin berkembang, iki dan potensinya semakin meningkat. Awalnya dia merasa ragu terhadap 9 matahari surga, keraguan ini sebelumnya membuat Jason sulit menyelesaikan masalah ini, tetapi sekarang dia sudah menyelesaikannya. Dia sudah paham. Seketika dia sadar, karakternya yang kuat ini dan kemampuan yang tidak terbayangkan sebelumnya muncul ketika dia dihadapi pada situasi antara hidup dan mati. Ternyata begitu, maksud sebenarnya dari metode 9 matahari surga, ternyata. Jason tiba-tiba menyadari sesuatu. Seluruh tubuh Jason sudah hitam terbakar dan mengeluarkan bau hangus. Terlihat seperti mayat. Namun, Jason tiba-tiba sadar. Aku tahu. Kalau begitu, aku langsung mulai mengalirkan darah matahari saja. Kedua tangan Jason meremas kertas rune, darah matahari yang semula melukainya kini mengalir untuk pertama kalinya. Mengalir dengan lancar. Berhasil. Jason tertawa senang, hahaha, darah matahari mulai mengalir karena 9 matahari surga. Walaupun mengalir sedikit demi sedikit, tapi ini adalah awal yang baik. Jason senang sekali. Sesuai dugaan, keberhasilan pertama ini membuat langkah selanjutnya menjadi lebih lancar. Kali kedua, keberhasilannya jadi lebih besar, semakin banyak darah matahari yang mengalir. Kondisi Jason semakin stabil. Dalam waktu singkat, lebih dari sepertiga darah matahari sudah mengalir di dalam tubuhnya. Selanjutnya, darah matahari di tubuh Jason sudah dapat dikendalikan. Beberapa saat kemudian, Jason semakin ahli menggunakan metode 9 matahari surga. Dia sudah bisa mengendalikan setengah dari darah matahari. Darah matahari di dalam tubuhnya mengalir secara teratur dan tidak lagi merusak tubuh Jason. Sebaliknya, dia membantu menyembuhkan luka di tubuh Jason. Lukanya pun berangsur-angsur membaik. Jason bernapas lega, aku menang. Darah matahari bisa kukendalikan dengan cepat. Beberapa menit kemudian, Jason sudah menyerap 2/3 darah matahari. Pada titik ini, Jason sadar dia tidak bisa meningkatkan kemampuan mengendalikan darah matahari dalam waktu singkat. 2/3, sepertinya itulah batas kemampuannya dalam mengendalikan darah matahari. Tidak peduli seberapa keras usaha Jason menggunakan metode 9 matahari surga, sisa sepertiga darah matahari tidak dapat dia kendalikan. Jason penasaran sekali, tangan 8, kenapa bisa begini? Manusia tembaga bertangan 8 menjawab, ini karena tubuhmu masih berupa Grandmaster bela diri, belum memasuki alam transenden. Darah matahari merupakan darah tingkat atas di alam transenden, wajar kamu tidak bisa mengendalikan semuanya. Yang paling penting, kamu bisa memasuki alam transenden. Jason jadi sangat tertarik dan kemudian mendekat, bagaimana cara masuk ke alam transenden? Secara alami Jason tahu kunci untuk masuk ke alam transenden adalah dengan membuka roda spiritual. Akan tetapi, setahu Jason, kalau mau membuka roda spiritual harus melalui wahyu. Saat ini, Jason mengandalkan darah matahari untuk menjadi master di alam transenden, tapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Manusia tembaga bertangan 8 menjawab, menurut cara kalian, membuka roda spiritual sama dengan membuka wahyu. Hanya perlu membuka roda spiritual diri sendiri, kamu bisa merasakan kekuatan dunia luar, berkomunikasi dengan dunia luar, dan memasuki gerbang pembatasnya. Darah matahari memiliki kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual. Jason terkejut.
Bukankah itu sama dengan senjata spiritual? Menurut pemahaman Jason, senjata spiritual juga memiliki kekuatan spiritual. Seperti dulu, Litra yang menggunakan senjata spiritual ular besi, selain bisa berubah menjadi ular besi yang sangat besar dan dapat mengeluarkan serangan yang kuat, senjata spiritual itu juga bisa mengeluarkan berbagai macam ular yang tak terhitung jumlahnya untuk Jason gunakan. Manusia tembaga bertangan 8 menyanggah, tentu saja berbeda. Walaupun senjata spiritual juga memiliki kekuatan spiritual dan terlihat mirip seperti roda spiritual manusia, tapi sebenarnya ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Roda spiritual manusia bisa terus ditingkatkan tanpa batas melalui latihan, bahkan bisa berevolusi untuk menghasilkan kemampuan yang lebih besar. Sedangkan, batas kemampuan senjata spiritual sudah ditentukan sejak awal dibuat. Seketika Jason mengerti. Memang masuk akal. Senjata spiritual sama seperti senjata manusia biasa, kerasnya kapak ditentukan dari waktu pembuatannya. Ada batas yang sudah ditentukan. Ini juga menjadi alasan kenapa banyak manusia mati-matian mencoba membuka roda spiritual. Karena roda spiritual bisa berevolusi. Dan kalau mereka terpaksa membuka wahyu, mereka mengandalkan kekuatan senjata spiritual milik master di alam transenden. Tapi penggunaannya terbatas dan nantinya tidak ada cara untuk melangkah maju. Manusia tembaga bertangan 8 melanjutkan, tapi batas darah matahari dan roda spiritual sama, dapat terus ditingkatkan dengan kemampuan pemiliknya. Bisa dibilang darah matahari adalah senjata spiritual tingkat tinggi yang bisa berevolusi atau bisa juga disebut roda spiritual yang lain. Jason menyahut, "Aku paham. Tapi bagaimana caranya bisa membantuku masuk ke alam transenden?" Manusia tembaga bertangan 8 menjawab, "Pasangan kekuatan spiritual darah matahari adalah darah panas." "Darah panas?" tanya Jason. Manusia tembaga bertangan 8 menjawab, "Benar. Semua darah panas akan mendapat kekuatan darah matahari. Dengan begini, darah matahari dapat disalurkan. Misalnya, kamu bisa menggunakan darah matahari untuk mengontrol darah orang lain. Seperti langsung mengisap darah orang lain, juga bisa mengacaukan aliran darah orang lain, bahkan membuat darah orang mendidih atau terbakar." Hah? Napas Jason tertahan karena terkejut. Kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan. Manusia tembaga bertangan 8 melanjutkan, "Kamu sudah bisa mengontrol 2/3 darah itu dan mempercepat peredaran darah di tubuhmu. Setelah mencapai titik didih, kamu bisa merasakan kekuatan darah matahari yang luar biasa." "Oke, aku akan mencobanya sekarang." Tanpa ragu-ragu Jason langsung mulai menggunakan metode 9 matahari surga dan darah di tubuhnya pun mengalir dengan cepat. Wush, wush, wush. Darahnya mengalir semakin cepat, suhunya pun terus meningkat. Jason merasakan dengan jelas kekuatan darah matahari terus bertambah. Pada awalnya, Jason hanya bisa merasakan darah matahari itu mengalir di seluruh pembuluh darahnya. Sekarang, Jason bisa melihat darah itu mengalir ke semua organ tubuhnya. Ini adalah efek untuk melihat ke dalam tubuh. Peningkatan jembatan internal. Suhu darah matahari semakin lama semakin meningkat, efek penglihatan darah matahari pun semakin bagus, cakupannya pun meluas. Wow, luar biasa. Darah matahari ternyata bisa bertindak sebagai mataku, bisa melihat otot-otot dan organ dalam. Jason benar-benar tercengang. Suhunya masih terus meningkat. Cakupan penglihatan internal pun semakin besar. Jason menutup kedua matanya tidak melihat apapun. Penglihatan ini sepenuhnya bergantung pada efektivitas darah matahari. Kemampuan penglihatan ini menutupi seluruh tubuhnya. Jason bisa melihat setiap bagian di dalam tubuhnya dengan menggunakan darah matahari, bagian dermis kulitnya pun terlihat dengan jelas. Sepertinya, kalau momentumnya pas, penglihatan internal ini bisa menembus batas-batas tubuh dan bisa melihat segala sesuatu di luar tubuh. Begitu melewati batas penglihatan internal, dia bisa melihat benda-benda di luar tubuhnya. Inilah kemampuan spiritual. Akhirnya, darah matahari pun mendidih. Penglihatan internal Jason menembus permukaan tubuhnya dan melihat benda-benda di luar tubuhnya. Selain itu, dia melihat aliran darah di dalam tubuh rubah perak. Kemampuan yang luar biasa. Jason seketika mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Hari ini, aku akan masuk ke alam transenden," teriak Jason, tidak dapat menahan rasa senang di hatinya.
Bersambung. Bab 428. Aku saja yang masuk. Di luar panggung penyegelan, suasana di antara kedua pihak sekali lagi menegang. Si kembar naga dan ular, Yanuar, Ferawati, dan Roger tampak sangat galak. Mereka langsung menjaga dan mengelilingi peti mati, tidak membiarkan Yasmin dan yang lainnya mendekat. Yasmin beberapa kali meminta mereka untuk memberi jalan padanya. Dia ingin masuk ke dalam peti mati itu dan mencari Jason. Tentu saja langsung ditolak oleh Yanuar. Yanuar kurang lebih berkata, "Kamu bercanda ya? Di dalam peti mati ini bisa jadi ada tengkorak Fatu yang disembunyikan, bahkan mungkin ada bola kehidupan salju. Apakah itu tindakan yang baik membiarkanmu masuk ke sana?" Yasmin khawatir terjadi sesuatu pada Jason, makanya dia memaksa masuk. Sekali lagi dia bertarung dengan si kembar naga dan ular. Harus diakui, kekuatan Yasmin memang sangat besar. Ketika kembali menghadapi si kembar naga dan ular, dia lagi-lagi menguasai pertarungan, menekan si kembar naga dan ular hingga mereka kesulitan bernapas, gemetar karena ketakutan, dan beberapa kali menghindar dari Yasmin, tidak berani menghadapinya. Yasmin terlihat sangat menakutkan jika seperti ini. Yanuar sekali lagi tercengang, situasi ini benar-benar di luar dugaannya. Roger yang berdiri di sebelahnya berkata, "Yanuar, sekarang Jason sudah terisap ke dalam peti mati, apakah dia bisa mendapatkan bola kehidupan salju?" Yanuar menjawab dengan cemas, "Aku sudah pernah melihat peti mati ini, tapi tidak masuk ke dalamnya. Bahkan tangan dan kakiku tidak bisa mendekat. Bagaimana Jason bisa terisap masuk ke dalamnya? Aneh sekali. Gawat kalau dia benar-benar mengambil bola kehidupan itu." Ferawati menyahut, "Kalau benar begitu, maka ketika Jason muncul kita harus membunuhnya dan mengambil bola kehidupannya. Benda sebagus bola kehidupan, apa Jason pantas mendapatkannya?" Roger langsung ikut menyahut, "Ya. Aku juga berpikir kalau Jason muncul, kita harus segera membunuhnya. Menyuruh dia menyerahkan bola kehidupan. Kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan." Mata Yanuar menatap mereka tajam, "Kalian terlalu melebih-lebihkan Jason. Walaupun entah bagaimana dia bisa masuk ke peti mati, pasti dia akan mati di dalam sana, atau mungkin menjadi makanan Fatu." Ketika Ferawati mendengar ini, suasana hatinya membaik. Benar apa yang dikatakan pemuda ini. Sampah seperti Jason, dia bahkan bukan master di alam transenden. Bagaimana bisa dia mendapatkan bola kehidupan salju? Sepertinya, begitu masuk dia langsung habis dimakan oleh serangga pemakan mayat. Semua orang mengangguk setuju. Sebuah peti mati yang sudah ada selama ratusan tahun mengisap tubuh Jason ke dalamnya, bagaimanapun juga Jason tidak mungkin hidup. Yanuar memperhatikan pergerakan di peti mati sambil menyaksikan pertarungan sengit antara si kembar naga dan ular dengan Yasmin. Setiap dia melihat si kembar naga dan ular disudutkan oleh Yasmin, Yanuar merasa sangat tidak enak. Beberapa kali dia menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap untuk bergabung ke pertarungan dan membunuh Yasmin. Akan tetapi Graham masih berdiri di sampingnya dan menatapnya dengan tajam. Ditambah lagi kondisi di dalam peti mati masih belum jelas, Yanuar tidak ingin mengambil resiko sekarang. Jadi, Yanuar hanya bisa sekuat tenaga menahan diri dan berteriak, "Yasmin, walaupun kamu menekan si kembar naga dan ular, tapi racun pemakan jiwa masih ada di tubuhmu, kamu tidak akan bisa membuat mereka terluka parah. Kecuali kalian bertiga berhenti bertarung, kita tidak akan bisa menang. Jadi, kenapa kita tidak berhenti dan melihat situasi di dalam peti mati?" Yasmin sepertinya tidak mau berhenti, sebaliknya, dia justru semakin ganas menyerang. Membuat si kembar naga dan ular berada dalam bahaya lagi. Tepat pada saat itu, pedang naga merah berteriak, "Yasmin, kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Kalau kamu ingin menembus pertahanan kami dan masuk ke dalam peti mati, teruslah bermimpi. Yanuar menyuruh kita berhenti dan beristirahat, kupikir itu ide yang bagus. Kenapa kamu bodoh sekali?" Kembarannya, pedang wanita ular ikut menambahkan, "Betul, kalau terus bertarung kita hanya akan rugi. Kalau nanti Jason mengalami masalah di dalam peti mati, kamu tidak akan punya kekuatan untuk menyelamatkannya. Lebih baik menunggu dan menyimpan kekuatanmu. Kalau Jason mengalami masalah, kamu bisa membantunya." Pedang wanita ular sebenarnya merasa takut pada serangan Yasmin. Sebelum di sini, mereka sudah berkali-kali bertarung dengan Yasmin.
Dan setiap kali menghadapi Yasmin, mereka merasa seperti menghadapi petarung yang tidak mereka kenal sama sekali. Awalnya mereka memiliki keuntungan, mereka hampir percaya kalau mereka bisa mengalahkan Yasmin dan Graham. Begitu mengingat kemampuan Yasmin, mereka sadar mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Yasmin. Sekarang, Yasmin menjadi semakin kuat dan bisa langsung memukul mundur mereka berdua. Kalau mereka kalah, mereka berdua akan mati, dan hanya ada kemungkinan 60% mereka bisa memancing Yasmin untuk membuat kesalahan. Tapi, Yasmin terlalu kuat. Dia adalah lawan yang mengerikan ketika bertarung. Namun, kata-kata pedang wanita ular menusuk ke dalam hati Yasmin. Benar juga, kalau dia dan dua orang ini bertarung mati-matian, sampai menyebabkan luka serius, kalau Jason mengalami masalah. Bukankah dia hanya bisa melihat Jason berjuang sendirian? Ketika memikirkan hal ini, Yasmin tiba-tiba menamparkan si kembar naga dan ular sampai mental, lalu mundur jauh ke belakang. Setelah mundur, Yasmin berkata, "Yanuar, buka peti mati itu. Aku harus masuk ke dalam sana." Yasmin masih mengkhawatirkan Jason. Yanuar menyahut dengan wajah dingin, "Tidak bisa. Di dalam sana ada bola kehidupan salju, aku tidak akan mengizinkanmu masuk ke dalam peti mati itu." Yasmin marah sekali mendengarnya, "Aku tidak mau melawan kalian, aku juga tidak mau mengambil bola kehidupan itu, aku hanya ingin melihat Jason. Dia adalah muridku, aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya." Yanuar tetap menolak mengizinkan Yasmin masuk. Saat itu, Roger yang berdiri di sebelahnya tiba-tiba berbisik di telinga Yanuar, "Yanuar, menurutku biarkan saja Yasmin mencobanya." Yanuar langsung melotot menatap Roger, "Walaupun kamu adalah omku, aku tidak akan mendengarkanmu." Roger menyahut, "Peti mati ini jelas sangat berbahaya bagi manusia. Sebelumnya Graham memaksa ingin menyegel peti mati ini, tapi dia terluka parah gara-gara peti ini, dan lukanya belum sembuh sampai sekarang. Kalau Yasmin terluka parah, si kembar naga dan ular jadi bisa membunuhnya." Begitu Yanuar mendengarnya, dia tiba-tiba jadi tertarik dan memiringkan kepalanya, matanya jadi berbinar, "Kata-katamu masuk akal juga. Walaupun di dalam tubuh Yasmin ada pemakan jiwa, tapi racun ini tidak bisa membahayakan dia dalam waktu yang singkat, dia terlalu kuat. Namun, kalau Yasmin terluka oleh peti mati ini, hidupnya akan tergantung pada kita." Roger membalas dengan yakin, "Ya, biarkan dia mencoba." Setelah Yanuar mengerti, dia menatap Yasmin dengan dingin dan berkata dengan suara keras, "Yasmin, kalau kamu ingin sekali masuk ke dalam peti, aku akan memberimu kesempatan, tapi kamu harus ingat, kamu masuk hanya untuk melihat Jason. Jangan sedikit pun menyentuh bola kehidupan." Yasmin langsung membalas, "Aku tidak tertarik dengan bola kehidupan." Yanuar menyahut, "Oke, kalau begitu aku beri kamu satu kesempatan. Mendekatlah dan sentuh peti mati itu sendiri." Yasmin hendak berjalan mendekati peti mati itu, namun Graham tiba-tiba menariknya dan berbisik, "Yang mulia Yasmin, tenanglah sedikit. Peti mati ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Sebelumnya saya terpental dan terluka karena ingin menyegel peti ini dengan jimat putih. Anda jangan mengikuti jejak saya, konsekuensinya sangat berbahaya." Graham berbicara dengan napas sesak, jelas lukanya pasti sangat parah. Yasmin menggigit bibir, "Jason ada di dalam, entah hidup atau mati, aku tidak bisa diam saja." Mendengar ini, Freya berdiri dan menarik tangan Yasmin, lalu berkata, "Yang mulia, walaupun saya juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Jason, tapi yang Graham bilang ada benarnya. Saat ini, Anda adalah satu-satunya orang di antara kami yang bisa melawan Yanuar. Kalau Anda terluka parah, kita semua tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup. Bahkan, kami juga tidak bisa menyelamatkan Jason. Dari tadi Yanuar selalu melarang Anda masuk ke dalam peti mati, tapi sekarang tiba-tiba dia membiarkan Anda masuk, jelas dia sengaja membiarkan masuk ke dalam perangkapnya. Anda jangan mau tertipu olehnya." Yasmin mengerutkan dahi, "Lalu aku harus pasrah saja melihat Jason mati?" Freya menjawab, "Biar aku saja yang masuk ke dalam peti mati dan memkari Jason. Saya bukan orang penting, kalaupun terjadi sesuatu pada saya, tidak akan mempengaruhi situasi sama sekali. Selama Anda masih ada, semua akan baik-baik saja." Tentu rencana Freya adalah yang paling aman.
Selama Yasmin baik-baik saja, maka orang-orang di sini bisa pergi dari kuburan ini dengan selamat. Yasmin menggeleng, Jason memang muridku, tapi kamu juga muridku, aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada kalian berdua. Biar aku yang akan melakukan hal ini. Freya berkata, Yang Mulia, sekarang bukan waktunya mengambil keputusan dengan perasaan, keputusan saya adalah keputusan yang paling masuk akal. Anda bukan hanya bertanggung jawab atas Jason, tapi Anda juga harus bertanggung jawab atas kami semua yang ada di sini. Yasmin tidak dapat berkata-kata. Bersambung.